Jambret, oh jambret. Kalau nyari korban, nggak pandang bulu cekiders. Dua bocah yang lagi nongkrong main ponsel ini jadi korban aksi pelaku jambret. Pelaku terlihat mendekati bocah ini lalu mencoba merebut paksa ponsel dari tangan si bocah. Namun untungnya kedua bocah ini sadar dan langsung kabur menyelamatkan diri. Masih ngebahas nih seputar kasus penjamretan cekiders. Kali ini korbannya adalah seorang pemotor wanita yang lagi santai di pinggir jalan. Lokasi kejadian terjadi di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku terlihat memantau situasi sekitar nih. Kondisi ramai tak membuat nyali pelaku ciut. Nyatanya, dengan berani pelaku mengambil paksa ponsel korban, lalu kabur begitu saja. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi memperlihatkan seorang pria melancarkan aksinya mencuri sepasang sepatu dan sebuah helm di permukiman padat penduduk di Gang Mawar 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan suasana sepi sebelum sahur mengambil sepasang sepatu dan helm di halaman rumah. Padahal sebelumnya pelaku yang diketahui tinggal di kampung sebelah ini sebelumnya pernah tertangkap oleh warga mencuri tabung gas 3 kg namun pelaku tak jerak. Menurut korban, aksi pencurian di lingkungannya ini sudah kerap terjadi. Diduga pelaku pencurian tersebut adalah orang yang sama pada pencurian kali ini. Abang saya sholat subuh dulu di musola. Habis sholat subuh dia ngecek dulu nih sepatunya udah kering atau belum, karena kan basah. Dia ngecek di sini, habis itu sepatunya nggak ada. Habis itu langsung dia ngeliat ke CCTV. Tuh, pas dilihat, oh nggak ada, ternyata ada orang yang ngambil. Atas kejadian ini korban masih menunggu itikat baik dari pelaku. Apabila pelaku tidak mengembalikannya, korban akan langsung melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua warga negara asing menjadi pelaku hipnotis di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pelaku menyasar pedagang elektronik dan toko kelontong. Sejak 2 pekan terakhir, masyarakat Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan diresahkan dengan adanya pelaku hipnotis. Pelaku merupakan 2 orang warga negara asing dengan ciri-ciri selalu menggunakan masker dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Pelaku menyasar warga yang memiliki toko elektronik dan toko kelontong. Para pelaku biasanya bermodus pura-pura membeli barang dagangan, kemudian menukarkan uang. Aksi kedua pelaku hipnotis terekam kamera CCTV. Pelaku yang mencoba beraksi gagal melancarkan aksinya karena toko dalam keadaan ramai. Jadi setelah nukar uang dia nanya-nanya harga. Setelah itu langsung pergi dia karena lihat kami udah ramai lagi. Keponakanku datang, langsung dia kasih kode, tante itu penipu. Setelah dia agak bergeser dikit dari toko aku, baru dikasih tahu sama ponakanku fotonya. Ini tante penipunya katanya 2 tahun yang lalu. Udah tersebar memang. Masyarakat berharap pelaku hipnotis dapat segera ditangkap. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah pengedar narkoba di Bangka Selatan, Bangka Belitung. Sementara di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, warga mendesak polisi segera menangkap seorang pria yang membuat heboh karena mengaku sebagai nabi. Tim Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung meringkus seorang pengedar narkoba di Desa Sebangin, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Dari tangan tersangka, polisi menyita 8 paket sabu seberat 84,38 gram sabu siap edar. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dihebohkan dengan seorang pria yang mengaku sebagai nabi. Pria ini pun viral setelah videonya diunggah di Facebook dan dibagikannya lebih dari 1000 kali.
Warga berharap aparat kepolisian segera menangkap pria yang mengaku sebagai napi ini, mengingat aksinya sudah sangat meresahkan. Ribuan rumah di Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah hingga mengakibatkan hampir seluruh akses jalan lumpuh. Bupati Demak Estiana menetapkan status darurat bencana hingga 14 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah diperintahkan bubar oleh aparat kepolisian karena melewati jam yang diizinkan, ratusan pendemo masih bertahan di depan gedung DPR malam tadi. Polisi langsung memukul mundur para pendemo yang masih bertahan. Aparat kepolisian memukul mundur massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Sebelumnya polisi meminta massa membubarkan diri karena menyampaikan aspirasi sudah berakhir. Dalam aksi ini pendemo sempat membakar ban dan spanduk sebagai bentuk kekecewaan dugaan pemilu curang. Pendemo kecewa karena ada dugaan kecurangan pemilu lewat bagi-bagi bansos jelang pencoblosan. Selain itu pengunjuk rasa juga menduga KPU melakukan kecurangan melalui Sirekap yang telah diatur untuk mengunci suara pasangan tertentu serta mendesak agar anggota DPR segera menggulirkan hak angket. Pemirsa, usulan Jokowi memimpin Golkar mulai disuarakan di kalangan internal partai meski Jokowi saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menanggapi wacana tersebut dengan menyebut bahwa dalam berpolitik para elit seharusnya memiliki karakter yang baik. Usulan Presiden Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 disoroti oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto Kristianto mengatakan dalam politik diperlukan karakter yang baik seperti PDIP yang akan membangun kesadaran elit untuk memiliki karakter yang baik dalam berpolitik. Bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik. Politik itu bukan sekedar elektoral, politik itu membangun peradaban, politik itu kehidupan, politik itu digerakkan oleh bagaimana kita merespon dari kehendak rakyat, bertanggung jawab. Sebelumnya usulan agar Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Jokowi disebut merupakan bagian dari Golkar karena pernah memimpin asosiasi pengusaha di bawah Golkar pada masa Orde Baru. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan. Diterbitannya surat edaran tersebut, Kemenaker berharap para supir ojek online hingga kurir logistik berhak menerima THR karena masuk kategori penerima THR. Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada perusahaan yang bergerak di bidang ojek online dan kurir logistik agar memberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 kepada para pekerjanya. Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor 2 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja buruh di perusahaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggora Putri mengatakan, meski hubungan kerjanya kemitraan namun ojol dan kurir logistik tetap masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu atau PKWT, sehingga berhak mendapatkan THR. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital, bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SE THR ini.
Dalam surat edaran pembayaran THR, Menaker juga menekankan kepada para pelaku usaha secara keseluruhan untuk membayar THR tepat waktu, yakni minimal 7 hari sebelum perayaan Hari Raya Besar Keagamaan. Jika terlambat, pengusaha akan dikenakan denda sebesar 5% sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan.